Happy weekend semuanya. Di video kali ini melihat lebih dekat kembali dan saya take video ini di tanggal 15 Juli. 15 Juli jam setengah 10 malam dan video ini akan tayang besok malam. Jadi saya akan mengulas tentang Alfamart yang mana ternyata dari tahun ke tahun ini naik slow but sure dan secara target dia make sense. Nah, tetapi ada yang menarik ya, di mana bukan ekspansi atau bukan geliat dari Alfamart, melainkan dari MIDI. Nah, apa korelasi Alfamart dengan MIDI? Nah, tonton ini sampai selesai dan nantinya juga ada teknikalnya seperti apa karena ini melihat lebih dekat ya. Jadi, fundamental dan teknikal akan saya bahas di video kali ini khusus untuk AMRT. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu channel ini. Oke, biar tidak ketinggalan. Kita update terus setiap harinya dan buat Bapak Ibu teman-teman silahkan join juga di channel Telegram karena ada info-info saham-saham apa yang menarik dan mungkin bisa saya tradingkan atau mungkin secara risk and reward menarik. Nah, akan saya bagian di situ biasanya. Jadi silahkan join. Oke. Oke, Alfamart ini pada Mei ya, atau bisa dikatakan 2 bulan lalu, mereka melakukan pameran publik atau public expose, di mana yang dibahas ada sekelas industri, kinerja, dan kawan-kawannya. Oke, nah kalau kita lihat ya di laporan keuangan kuartal 1 2023 dan juga di Stockbit ya terutama labanya ini naik sebelumnya 676 M jadi 776 M dan naik slow but sure gitu. Nah, slow but sure-nya pun juga bisa dilihat dari grafik di public expose-nya ya. Di grafik public expose-nya, nah pendapatan dari 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan. 66 ini dalam apa ini? Ini dalam juta kayaknya 66 juta atau M triliun ya pokoknya kali ini naik terus. Kenaikannya naik bagus banget. Ini juga naik. Oke, kalau kita lihat ya di laporan laba ruginya dulu, secara total aset nih naik 36 ini dalam juta ya, T berarti ini dalam jutaan berarti miliar triliun 36 T naik 6 triliun sendiri, kenaikan paling signifikan tuh di total aset lancar ya. Dan kalau kita cek ini persediaannya naiknya drastis banget, hampir 4 M sendiri, luar biasa ya. Terus Alfamart ini yang perlu Bapak Ibu ketahui teman-teman semuanya adalah ini kan produk ya, dia bisa dikatakan hanya retail ya, yang menjual aja. Jadi ini persediaannya pasti langsung ke produknya. Nah, tinggal dibagi kelompokan antara makanan dan non makanannya ini. Jadi 8T ini dalam bentuk makanan dan sisanya bukan makanan, 5 triliun. Oke. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Sudah aset, lalu ke liabilitas. Total hutang mereka yang berbunga terutama itu ada jangka pendek 700 M. Ini juga 129 kalau kita total 788118 ditambah 129933 ditambah liabilitas jangka panjang yang bank ini juga 501 501009 1,4 T dengan kas 2,6 jadi masihlah cincai lah. Jadi secara kesehatan perusahaan ini sangatlah oke banget perusahaan secara kesehatan ya, kesehatan perusahaan. Dan ini mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan ini dalam jutaan ya, terutama 9,5 triliun. Jadi 9,5 ditambah tadi kasnya cuman kepotong 1/4 dari total 2,6 berarti 1,2 lah ya, anggap aja 1T tambah 9 berarti ada 10 triliun free cash flow mereka ya. Gede juga ya. Nah, ini secara pendapatan dia naik omsetnya. Terus ya korelasinya positif dengan COGS-nya. Kalau kita cek juga pendapatan di note 17 makanan menjadi primadona dengan 18T. Terus bukan makanan juga ada tapi kenaikannya tidak signifikan ya. Tetap makanan menjadi hal yang utama dari perseroan ini. Nah, ini kalau kita cek apakah COGS-nya ini menurun apa naik ya. Kalau kita cek dari sebelumnya 2022 Maret 17
985.336 dibagi 22908620 kali 100 itu 78,5 ya pengeluarannya. Kalau sekarang 2471.534 dibagi 26167.071 78,2, jadi ada penurunan 0,2 lah. Jadi bagus untuk perusahaan, meskipun omsetnya naik dia berhasil menekan ini, bagus. Pendapatan keuangan dia juga ada 18M, tidak signifikan sih. So far kenaikan ya didukung dengan pendapatan ini yang naik. Omsetnya tuh naik berapa sih? 26167.071 dikurangi 22.908.620 kali oke. Dibagi 22.908.620 kali 100. Ya kenaikannya 14% omsetnya. Tapi secara net profit berapa nih? Secara net profit 775.829 kurangi 675.806 dibagi 675.806 kali 100. 10. Wih, kok banyak banget sorry. 775.829 dikurangi 675.806 dibagi 675.806 kali 100. Ya 14% sama sih. Secara omset naik 14, secara net profit 14 gitu. Tidak signifikan banget berkurangnya karena ya ini sih apa ya? Bebannya juga naik, turunnya juga drastis, terus juga penambahan laba dari keuangan dan kawan-kawan itu tidak signifikan gitu. Pendapatan lain-lain juga naiknya dikit juga. Sebelumnya 250M jadi 267 ya 17M doang gitu. Oke sih. Oke, secara perusahaan ini naik tapi tidak se-wow itu 14%, oke lah. Nah, yang saya lebih menarik adalah akan membahas di sini perihal public expose-nya ya. Public expose-nya di sini menjelaskan ya bahwa di 2022 seluruh region pertumbuhannya double digit kecuali Jawa Timur. Java ini growth-nya 7,8, tetapi kontribusinya ini terhadap kontribusi dalam keseluruhan perusahaan itu capai 14,6. Luar biasa. Jadi Jawa Timur nih at least secara perputaran uangnya udah tinggi gitu. That's why dia growth-nya tidak signifikan. Nah, itu sih kalau saya lihat ya. Tertinggi growth-nya jelas. Tertinggi growth-nya Bali dan Nusa Tenggara ternyata. Satu, nomor 2 Jakarta Greater atau sekitarnya. Lalu 15% disusul lagi ya Sentral Java Jawa Tengah dan Sentral Sumatera. Ya, itu sih. Terus ini market share mengalami peningkatan 1,3 menjadi 32,22, sebelumnya 30,9. Terus market share ini Alfamidi ya. Alfamidi secara grup ya 51,9 sama 4,9 tahun lalu. Nah, ini industri pesaingnya ya. Jumlah nah ini dilihat dari jumlah gedainya. Dari semua ini ada Alfamart, Alfamidi Super, Lawson, Dan & Dan, Circle K, Indomaret dan kawan-kawan ini retail semuanya. Yang paling besar itu masih Indomaret. Jumlah gerainya di Januari 2022 itu 19,5, di Desember jadi 21,1 ribu ya gerai, atau pertumbuhan 1.600 pertambahannya, gokil dalam 1 tahun. Kalau Alfamart sendiri penambahannya mencapai 1.228. Akan tetapi, nah ini yang jadi catatan, Alfamart ini kan punya anak-anak perusahaan. Salah satunya di Alfamidi Super gitu. Jadi tidak hanya 1.228, harusnya ditambah 109 dan 9 ini. Oke. Nah, ini enggak usah. Nah, ini. Dalam 5 tahun terakhir terdapat pergeseran pembukaan toko dari wilayah Jabodetabek ke wilayah luar Pulau Jawa. Ini kelihatan ya. Ini Jabodetabek, ini Jawa di luar Jabodetabek. Terus ini luar Jawa gitu. Nah, ini luar Jawanya pertumbuhannya bertambah ya. Jadi 31,7, di 2018 masih 29,4. Kalau yang Jabodetabek ya turun. Kalau yang Jawa stay di 40-an% sih. Tuh. Secara gerai dan franchise dia selalu naik terus. CAGR-nya sampai 7,8. Masih oke sih untuk retail. Oke, secara net ini terus naik 14% kenaikannya ya. Tadi sudah kita hitung.
Asetnya ini naik drastis, ekuitasnya naik, liabilitasnya naik dikit. Tapi ini total utang berbahan berbunganya turun. Bagus nih, bagus banget menunjukkan bahwa semakin kesini Alfamart mengurangi yang namanya utang berbunga. Itu hal yang bagus sih. Secara DER ini juga turun 0,14, bagus banget. Bagus banget. Nah, ini target mereka adalah tumbuh moderate, berarti tidak signifikan, tidak juga konservatif. Jadi target 2 digit 10 12 itu make sense dan bagus. Pertumbuhan gerai 800 sampai 1000 gerai make sense. Tahun lalu juga bisa capai 1200 karena targetnya tumbuh moderate, standar lah ya. Oke. Nah, yang jadi menarik menurut saya adalah target dari MIDI-nya sendiri atau Alpha MIDI, di mana target mereka adalah menjalankan target membangun 200 gerai baru Alpha Mini dan 500 gerai Lawson. Oh, Lawson ini baru tahu saya. Ternyata dia satu grup ya dengan Alfamart sendiri. Nah, Alfamart sendiri secara profile ini kepemilikannya oleh ini ya, PT Sigmantara Alfindo gitu. Nah, sedangkan MIDI, Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan sendiri, MIDI ini secara profil perusahaan dia di kepemilikannya 89 atau ya hampir 90% itu dari sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart itu sendiri gitu. Jadi jikalau Alfa Midi ini growth naik, kita lari ke Midi dulu ya. Jika Midi ini juga growth, harusnya ini berbanding lurus dengan kenaikan yang diperoleh oleh si Alfamart. Ini kita lihat ke statistiknya, ya ini juga mengalami kenaikan gitu. Mengalami kenaikan. Nah, kalau kita kembali, Midi ini net profitnya hanya berapa net profit? 2%. Terus Alfamart kita cek net profitnya itu pasti di bawah 10 sih. Ya, 2,9. Ini menunjukkan memang mereka mencari gap untung itu nggak bisa tinggi. Kenapa ya? Karena mereka bukan perusahaan manufacture. Mereka perusahaan retail gitu. Make sense sih kalau segitu. Nah, kita bandingkan juga dengan kompetitornya coba. The Net ya, Indomaret, Indo Retail. Ini berapa? Oke, ini net profit marginnya gede banget, 693. Ini pasti ada yang aneh. Nah, ini perlu dicek ya. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya, di mana secara revenue itu 332 tapi net profitnya bisa luar biasa, bisa di 212. Ini saya akan bahas nanti kemungkinan di video selanjutnya ya. Oke, kita kalau Alfamart kita jelas ya, di mana tadi revenue-nya 26T, net income-nya 700M atau sebesar net profit 2,96%. Oke, itu. Sekarang Alfamart itu berada di posisi PI-nya 37, PBV-nya 9,73. Kalau hanya berdasarkan ini saya akan mengatakan ya ini termasuk mahal. Perusahaan sudah naik dibandingkan 2022 1 tahun lah ya, udah naik hampir 50%. Oke, itu. Kalau teknikalnya bagaimana? Nah, ini jelas ya. Kalau yang memahami teknikal, ini di sini ada fase akumulasi, trade naik, diikuti dengan public partisipan, dan ini akan muncul yang namanya step distribusi. Nah, distribusinya kapan? Itu akan terjadi jikalau dia break dari garis warna kuning 2660. Kalau saya melihat seperti itu. Dan di sini sudah terlihat yang namanya triple top. Oke. Di sini secara teknikal dia sudah terlihat triple top ya. 1 2, oke, dan ini 3. Nah, ini entah triple top atau head and shoulder, ya itulah ya. Tapi yang jelas ini akan sangat bahaya jikalau dia break di 2660. Aslinya dia sudah break di tanggal 15 Juni ya. 15 Juni di break, tapi dikonfirmasi tanggal 16 dengan volume yang gede. Dia dikonfirmasi tanggal 16 dan dia berhasil naik lagi di tanggal 6 Juli. Tetapi volumenya nggak oke. Jujur aja 6 Juli ini naik tapi secara volume nggak oke. Nah, menariknya lagi dia sejak 5 Juli, kalau kita tuh tarik sejak 5 Juli perusahaan Alfamart ini dia sudah diakumulasi lah ya, DX gede juga nih. Gitu. Nah, ini masih galau nih seperti apa. Nah, tinggal ini bisa nggak dia break dari sini. Oke,
dari 2660. Nah, secara long dia ada inverted, secara pendek dia ada potensi ada head and shoulder atau triple top. Secara short term dia ada yang namanya potensi inverted head and shoulder. Nah, ini bisa diperhatikan. Oke, itu ya mungkin ya dari Alfamart sendiri gitu. Secara kesimpulannya untuk Alfamart ya, ini perusahaan sehat satu itu, dan yang kedua secara short term lebih bahaya sih kalau saya melihat ya, bahaya mungkin lebih nya tunggu di dekat-dekat 2600, bawah itu 2700 bawah 2660 silakan di cut loss tuh dua. Dan secara short term ya, dan ketiga secara long term untuk mengharapkan perusahaan ini naik let's say 20%, 30% cara net profit itu susah. Oke, tetapi kalau untuk kenaikan standar ya 10, 15 ini masih make sense, dan secara tahun ke tahun dia masih growth. Dan pertanyaannya adalah bisa nggak perusahaan ini bersaing dengan Indomaret? Saingannya kan itu. Karena tadi jumlah gerai yang terpaling besar kan dia itu. Nah, kalau saya melihat Alfamart ini menyiasatinya dengan cara apa? Anak perusahaannya ini yang mulai ekspansi lebih gede. Contoh tadi Alfamidi dan juga Lawson tadi ya. Jadi itu mungkin yang akan membuat si Alfamart ini dari pendapatan grupnya ini lebih oke ya secara pendapatan dari anak perusahaan. Oke, mungkin itu ya. Harusnya secara kenaikan ekonomi dan inflasi Indonesia masih terjaga, harusnya sektor retail ini tetap stay di situ. Untuk mencapai profit harusnya masih optimal dan masih make sense sih menurut saya itu. Tapi dengan harga sekarang ya saya tidak mengatakan ini perusahaan untuk worth it untuk dibeli dengan harganya sekarang. Tetapi untuk jenis perusahaan ini oke banget. Ini perusahaan oke banget, sehat juga, tetapi untuk harganya mungkin enggak dulu gitu. Nah, itu perihal preferensi masing-masing sih. Ada perusahaan oke tetapi harganya enggak oke, bisa aja kita enggak membeli. Tetapi bagaimana dengan kalian? Bisa aja ya ini perusahaan oke, harganya berapapun ya aku beli. Ada yang mengatakan seperti itu, monggo, itu kembali ke preferensi masing-masing. Jadi itu mungkin yang bisa saya bahas di video kali ini tentang melihat lebih dekat tentang AMRT. Jikalau ada perbedaan atau sudut pandang atau view yang lain tentang AMRT bisa tulis di kolom komentar. Oke. Jadi itu video di kali ini tentang melihat lebih dekat AMRT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.